Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Adianto dengan NIM 162249539, mahasiswa Universitas Radja semester akhir. Saya sedang mengikuti semester pendek atau biasa disebut juga dengan SP. Maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik kompilasi, yaitu dengan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul definisi kompilator. Pertemuan 1. Oke, lanjut aja ke materi langsung ya. Arti kata teknik kompilasi. Teknik itu sendiri memiliki arti, metode, atau cara. Lalu kompilasi yaitu proses menggabungkan serta menerjemahkan sesuatu atau source program menjadi bentuk lain. Lalu compile yaitu to translate program written in high level programming language into machine language. Pengertian compiler atau kompilator. Definisi kompilator adalah sebuah program yang membaca suatu program yang ditulis dalam suatu bahasa sumber atau source language dan menerjemahkannya ke dalam suatu bahasa sasaran atau target language dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin atau assembly. Source kode dan data diproses pada saat yang berbeda. Translator, compiler, dan interpreter. Translator adalah suatu program di mana mengambil input sebuah program yang ditulis pada satu bahasa program atau source language ke bahasa lain, the object on target language. Jika source language adalah high level language seperti COBOL, Pascal, Fortran, maka object language adalah low level language atau mesin language. Translator seperti ini disebut compiler. Mengapa perlu translator? Dengan bahasa mesin adalah bahasa bentuk bahasa terendah komputer, berhubungan langsung dengan bagian-bagian komputer seperti bits, register, dan sangat primitif. Jawaban atas pertanyaan ini akan membingungkan bagi programmer yang membuat program dengan bahasa mesin. Bahasa mesin adalah tidak lebih dari urutan 0 dan 1. Instruksi dalam bahasa mesin bisa saja dibentuk menjadi mikrokode, semacam prosedur dalam bahasa mesin. Bagaimana dengan orang tidak mengerti bahasa mesin? Yang berikut ini adalah gambar proses kompilasi melalui sebuah blok diagram dari program sumber melalui compiler. Dari compiler bisa ke bahasa sasaran, bisa juga ke pesan-pesan kesalahan atau error message. Proses kompilasi dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama yaitu analisa. Program sumber dipecah-pecah dan dibentuk menjadi bentuk antara atau intermediate representation. Secara umum proses dalam tahap analisis terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama penganalisa leksikal, membaca program sumber karakter demi karakter mengacu pada pilar ketentuan dalam bahasa sumber yang dihasilkan, disimpan ke dalam tabel simbol. Karakter yang tidak mengikuti pola akan dilaporkan sebagai tidak dikenal. Yang kedua, penganalisa sintaks, menganalisa kesesuaian pola deretan token dengan aturan yang ditentukan dalam bahasa sumber per baris. Yang ketiga, penganalisa semantik, yaitu memeriksa token dengan ekspresi dari batasan yang ditetapkan. Lalu sintesa,
Membangun program sasaran yang diinginkan dari bentuk antara. Untuk tahap sintesis terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pembangkit kode antara. Membangkitkan kode antara berdasarkan pohon parsing, selanjutnya diterjemahkan oleh waktu penerjemah berdasarkan sintaks. Pengoptimalan kode, melakukan optimasi, penghematan space dan waktu komputasi. Membangkit kode, membangkitkan kode dalam bahasa tingkat tinggi. Berikut ini adalah blok diagram model analisis dan sintesis dari suatu program kompilasi. Dari program sumber melalui penganalisa, ada analisa. Di dalam analisa ada penganalisa leksikal atau scanner. Dari scanner lalu ke penganalisa sintaks atau parser. Dari parser melalui penganalisa semantik atau pembangkit kode antara. Lalu program sasaran. Dalam program sasaran ada sintesa. Di dalam sintesa ada pembentuk kode. Pembentuk kode lalu ke pengoptimalan kode. Keterangan dari blok diagram tadi. Yang pertama, program sumber ditulis dalam bahasa sumber, misal Pascal, assembler, dan sebagainya. Yang kedua, program sasaran dapat berupa bahasa pemrograman lain atau bahasa mesin pada suatu komputer. Yang ketiga yaitu scanner, memecah program sumber menjadi besaran, leksik atau token. Yang keempat, parser, yaitu memeriksa kebenaran dan urutan kemunculan token. Yang kelima, penganalisa semantik, yaitu melakukan analisa semantik, biasanya dalam realisasi akan digabungkan dengan intermediate kode generator, bagian yang berfungsi membangkitkan kode antara. Yang keenam, pembentuk kode, membangkitkan kode objek. Yang ketujuh, pengoptimalan kode, memperkecil hasil dan mempercepat proses. Yang kedelapan, tabel, menyimpan semua informasi yang berhubungan dengan proses kompilasi. Fungsi umum dan bagian kompilator, ini adalah model kompilatornya ya. Yang pertama, program sumber dibagi menjadi 3, yaitu deretan simbol berupa huruf, digit, atau simbol tertentu seperti plus, minus, dan koma. Program sumber memuat konstruksi bahasa yang mendasar seperti nama, variabel, label, konstanta, keyword, dan operator. Yang ketiga, konstruksi bahasa merupakan definisi dari bahasa itu sendiri. Yang kedua, lexical analyzer atau scanner. Tujuannya memisahkan teks yang masuk ke dalam token. Example-nya konstanta, nama, variabel, keyword, do, if, then, dan operator. Melakukan analisis sintaks level rendah. Kelas dari token diberikan suatu angka representasi internal yang unik. Alasannya efisiensi. Example-nya periksa if A lebih besar dari B, then X sama dengan Y. Yang ketiga, sintaks analyzer atau parser, lebih kompleks dari scanner. Fungsinya untuk menentukan bagaimana dekomposisinya atau hasil pecahannya. Analoginya penentuan struktur dari suatu kalimat dalam bahasa Inggris. Contohnya identifikasi kelas subjek. Program sumber memuat konstruksi bahasa yang mendasar seperti nama, variabel, label, konstanta, keyword, dan operator. Yang ketiga, konstruksi bahasa merupakan definisi dari bahasa itu sendiri. Yang kedua, lexical analyzer atau scanner. Tujuannya memisahkan teks yang masuk ke dalam token. Example-nya konstanta, nama, variabel, keyword,
do, if, then, dan operator. Melakukan analisis sintaks level rendah. Kelas dari token diberikan suatu angka representasi internal yang unik. Alasannya efisiensi. Example-nya periksa if A lebih besar dari B, then X sama dengan Y. Yang ketiga, sintaks analyzer atau parser, lebih kompleks dari scanner. Fungsinya untuk menentukan bagaimana dekomposisinya atau hasil pecahannya. Analoginya penentuan struktur dari suatu kalimat dalam bahasa Inggris. Contohnya identifikasi kelas subjek, predikat, verb, dan adjektif. Pengelompokan token dalam kelas sintaksis seperti expression, statement, dan prosedur berupa pohon sintaks. Grammar digunakan oleh syntax analyzer untuk menentukan struktur program sumber. Pengenalannya disebut juga dengan parsing. Yang keempat, semantic analyzer. Fungsinya untuk menentukan dari suatu program sumber. Secara konseptual, sintaks program sumber dipisahkan dari semantiknya tetapi bekerja secara dekat. Contohnya untuk ekspresi A plus B kali C plus D. Semantic analyzer harus menentukan aksi apa yang ditentukan oleh operator aritmatika, penjumlahan dan atau pengurangan. Saat parser mengenali simbol plus atau minus, akan memanggil rutin semantik yang menspesifikasikan aksi yang akan dilakukan. Intermediate form dihasilkan dari analisis semantik, contohnya ekspresi A plus B kali C plus D. Kode antaranya bisa berupa quadruple berikut: plus A plus sama dengan koma B, koma T1 plus C, koma D, koma T2 kali T1, T2, T3. Ekspresi infix bisa dirubah ke notasi polis sufi menjadi AB plus CD plus kali. Kode generator menerima keluaran dari semantic analyzer. Bentuk program sumber ditranslasikan ke bahasa assembly atau mesin. Contohnya translasi quadruple dengan format satu alamat menjadi LD A ADD B STO C1 LDA C ADD D STO C2 LDA C1 MUL C2 STO C3. 7. Kode optimizer. Tujuan prosesnya untuk menghasilkan program objek yang lebih efisien. Optimalnya level lokal dari mulai evaluasi ekspresi konstan, pemakaian properti operator tertentu. Contohnya karena operator perkalian bersifat kumulatif, kode assembler sesuai contoh sebelumnya bisa dikurangi menjadi LDA A ADD B STO C1 LDA C ADD D MUL C1 STO C2 berkaitan dengan alokasi register secara optimal, memperkecil pengulangan. Oke, ini adalah pertemuan 2 yang berjudul kompilator satu jalan sederhana. Langsung saja ke materinya. Definisi sintaks. Sintaks merupakan kumpulan aturan yang mendefinisikan suatu bentuk bahasa. Sintaks mendefinisikan bagaimana suatu kalimat dibentuk sebagai barisan atau urutan dari pemilihan suatu kata dasar. Kata bukan merupakan sesuatu yang mendasar. Kata dikonstruksikan dengan karakter-karakter alfabet. Dengan menggunakan aturan ini, maka suatu kalimat dapat dikatakan legal atau tidak legal. Sebagai contoh dalam keyword bahasa C seperti while, do, if, dan else. Identifier, angka, operator, dan seterusnya merupakan kata dalam suatu bahasa.
sintaks dalam bahasa C mengatur cara mengombinasikan kata-kata tersebut ke dalam suatu statement dengan bentuk yang benar, sehingga dapat disusun suatu program yang dapat berjalan dengan benar. Sintaks tidak mengerti apapun tentang isi atau arti dari suatu kalimat, aturan semantik yang bisa mengartikannya. Sintaks dari bahasa pemrograman didefinisikan dengan dua kumpulan aturan, yaitu aturan leksikal atau aturan sintetik. Aturan leksikal menspesifikasikan kumpulan karakter yang terdapat dalam alfabet dari bahasa dan cara supaya karakter-karakter tersebut dikombinasikan ke dalam kata-kata yang valid dan dapat diterima. Sebagai contoh adalah bahasa Pascal yang tidak memperhatikan huruf besar dan huruf kecil, sedangkan bahasa C dan ADA memperhatikan dan membedakan hal tersebut. Sintaks berfungsi menyediakan bentuk-bentuk notasi untuk komunikasi antar programmer dan pemroses bahasa pemrograman sehingga dapat mempermudah pembuatan suatu program. Suatu bahasa pemrograman juga dibangun berdasarkan elemen-elemen sintaktik yang dapat membentuk suatu statement dalam bahasa pemrograman. Elemen-elemen tersebut antara lain: pertama, himpunan karakter. Himpunan karakter yang sering dijumpai dan digunakan adalah himpunan karakter ESC2 yang berisi dasar karakter-karakter angka dan huruf. Karakter ESC2 secara umum dapat langsung digunakan pada kebanyakan perangkat input atau output. Namun ada bahasa pemrograman yang tidak menggunakan himpunan karakter ESC2. Contohnya bahasa APL. APL menggunakan karakter yang tidak dapat digunakan secara langsung pada kebanyakan perangkat input atau output, tidak seperti C yang menggunakan himpunan karakter ESC2. Kemudian identifier. Sintaks dasar dari identifier yang sering digunakan adalah string dari huruf dan angka yang dimulai dengan huruf. Namun banyak juga variasi dari bahasa pemrograman yang menggunakan suatu identifier dengan tanda titik atau minus. Dan hal ini akan berpengaruh pada kemudahan dalam pembacaan program. Yang ketiga, simbol untuk operator. Kebanyakan bahasa pemrograman menggunakan karakter plus dan minus untuk mempresentasikan dua buah operasi dasar aritmatika dan menggunakan kombinasi serta memanfaatkan karakter-karakter spesial suatu operator, atau menggunakan string untuk operator seperti pada Fortran dengan AQ untuk membandingkan kesamaan dan bintang untuk perpangkatan. Yang keempat, keyword dan reserved word. Keyword merupakan suatu identifier yang digunakan sebagai bagian tetap dari sintaks suatu statement. Misalnya if untuk memulai suatu statement kondisi, atau do untuk memulai suatu perulangan dalam bahasa Fortran. Keyword merupakan reserved word jika tidak digunakan sebagai identifier yang dipilih oleh programmer. Misalnya dalam bahasa Fortran, identifier if dan do dapat dipilih sebagai nama variabel oleh programmer sehingga suatu statement yang dimulai dengan if belum tentu merupakan statement kondisi. Yang kelima, noise word merupakan kata pilihan yang disisipkan dalam statement untuk meningkatkan readability. Sebagai contoh adalah statement go to label. Go merupakan keyword yang harus ada, sedangkan to merupakan optional yang akan meningkatkan readability. Komentar. Penambahan komentar dalam suatu program merupakan hal penting dari dokumentasi suatu program. Bahasa pemrograman mengizinkan komentar dalam beberapa bentuk. Baris komentar yang terpisah di dalam program seperti pada Fortran, penggunaan karakter khusus yang tidak memedulikan baris seperti garing bintang dan bintang garing di bahasa C dimulai dari sembarang tempat di suatu baris dengan diawali suatu karakter khusus seperti minus di ADA, garing 2 di C++ atau tanda petik di Fortran. Blank. Aturan penggunaan spasi pada bahasa pemrograman sangat beragam. Sebagai contoh adalah bahasa C, biasanya spasi diabaikan kecuali jika ada simbol sama dengan plus yang merupakan operator tunggal. Bila dipisahkan dengan spasi maka akan menjadi kesalahan sintaks. Delimiter dan tanda kurung.
Delimiter merupakan elemen sintaktik yang digunakan untuk menandai suatu awalan atau akhiran dari suatu sintaktik unit seperti statement atau ekspresi. Tanda kurung biasanya berpasangan dengan delimiter, misalnya kurung kurawal atau pasangan kata begin sampai end. Delimiter berguna untuk meningkatkan readability suatu program dan juga dapat menghilangkan ambiguitas suatu statement karena dapat digunakan secara eksplisit untuk memisahkan statement-statement yang mirip. Ekspresi merupakan suatu fungsi mengakses data dalam suatu program dan mengembalikan suatu nilai. Ekspresi merupakan dasar dari blok sintaktik dari statement yang dibangun. Kedua, tata bahasa atau grammar. Tata bahasa dalam bahasa pemrograman merupakan suatu kumpulan aturan atau disebut production yang menentukan urutan-urutan karakter atau lexical token. Suatu tata bahasa secara alamiah menerapkan struktur hierarki dan banyak membentuk bahasa pemrograman. Misalnya perintah if dan else, if ekspresi, dan perintah else perintah. Dalam hal ini suatu perintah adalah gabungan dari kata kunci if, ekspresi, kata kunci then, perintah, dan kata kunci else dan perintah lainnya. Bila digunakan dalam nama variabel experience untuk menyatakan suatu ekspresi dan variabel state stmt untuk menyatakan suatu perintah, maka struktur aturan ini dapat dinyatakan sebagai stmt if, expr, then stmc, else, stmc, di mana tanda panah di atas dibaca sebagai dapat berbentuk sesuatu. Aturan seperti ini disebut juga suatu produksi atau production. Tata bahasa G didefinisikan sebagai pasangan for tuple yaitu V, G, PS dan dituliskan G sama dengan VTPS, di mana V himpunan simbol-simbol terminal, T himpunan simbol-simbol non-terminal, P himpunan produksi, atau S simbol awal. Penerjemah berdasarkan sintaks membangkitkan kode antara intermediate kode berdasarkan pohon parsing. Pohon parse selanjutnya diterjemahkan oleh suatu penerjemah yang dinamakan penerjemah berdasarkan sintaks atau syntax directed translator. Hasil penerjemah ini biasanya merupakan perintah 3 alamat atau 3 address code yang merupakan representasi program yang untuk suatu mesin abstrak. Perintah 3 alamat bisa berbentuk quadruples, OP, argument 1, argument 2, result, triples, OP, argument 1, argument 2. Jika ekspresi dengan suatu argumen dinyatakan dengan menentukan arg2 dengan strip atau dash. Yang 4, penguraian atau parsing. Tata bahasa dapat digunakan baik untuk penurunan atau generation, penguraian atau parsing sebuah kalimat. Baik penurunan atau generation merupakan penguraian atau parsing, membutuhkan urutan dan aturan penulisan sebuah aplikasi yang dimulai dari simbol awal tata bahasa dan diakhiri dengan kalimat. Penguraian adalah suatu proses untuk menentukan apakah suatu rangkaian dari token yang dihasilkan analisis leksikal termasuk dalam suatu tata bahasa tertentu. Ada 2 metode penguraian, yaitu penguraian pancake bawah atau top down dan dasar ke atas atau bottom up. Penguraian puncak ke bawah atau top down. Penguraian puncak ke bawah dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari derivasi paling kiri atau leftmost dari suatu rangkaian masukan. Bila diberikan kalimat X sebagai input, maka penguraian akan dimulai dari simbol awal S sampai kalimat X nyata atau tidak nyata jika kalimat X memang tidak bisa diturunkan dari S. Dari pembacaan small leaf dari pohon pengurai jika dibaca dari kiri ke kanan. Penguraian dasar ke atas atau bottom up. Bila diberikan kalimat X sebagai input, maka penguraian dimulai dari kalimat X yang nyata dari pembacaan semua leaf pohon pengurai dari kiri ke kanan sampai tiba di simbol awal S, atau tidak sampai di S jika kalimat X memang tidak bisa diturunkan dari S. Analisis leksikal, membaca program sumber karakter demi karakter.
Sederetan satu atau lebih karakter dikelompokkan menjadi satu kesatuan mengacu kepada pola kesatuan kelompok karakter atau token yang ditentukan dalam bahasa sumber. Kelompok karakter yang membentuk sebuah token dinamakan lexeme untuk token tersebut. Setiap token dihasilkan disimpan di dalam tabel simbol. Sederetan karakter yang tidak mengikuti pola token akan dilaporkan sebagai token tak dikenal atau unidentified token.